Halo guys, welcome back to our channel kesayangan kalian semua, ilmuwan muda. Pada video kali ini guys, ilmuwan muda akan melanjutkan video bedah skripsi ya, yakni skripsi jurusan hukum ekonomi syariah. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya ya, yakni metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton video bab 1 dan bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Dan selalu saya ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar mahasiswa, seputar skripsi, seputar perkuliahan dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga kerangka penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya metode penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 di skripsi kali ini? Yang pertama, bagian A ada jenis penelitian. Kemudian yang B, lokasi penelitian. Poin yang ke C, kehadiran peneliti. Kemudian D, sumber data. Lalu E, teknik pengumpulan data. Kemudian F, teknik analisis data. Kemudian G, pengecekan keabsahan data. Dan yang terakhir ada H, tahap-tahap penelitian. Selanjutnya akan kita bahas satu per satu. Yang pertama A, jenis penelitian. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka, metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Sudikin tahun 2002. Kemudian yang kedua adalah jenis penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan yang komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi atau komunitas, suatu program atau situasi sosial. Ini menurut Mulyana tahun 2001. Selanjutnya bagian B yakni lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini penulis memperoleh data awal atau data sampel penelitian yang terdapat di toko bonsai Sahdu Tim Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Peneliti menjadikan lokasi ini sebagai lokasi pengambilan data dari objek penelitian di dalam penelitian ini. Lalu poin yang C, kehadiran peneliti. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan menjadi sangat penting untuk menemukan data-data yang terkait dengan fokus penelitian ini. Peneliti merupakan kunci dasar dalam menyusun kata sekaligus sebagai alat pengumpul data. Kehadiran peneliti bertujuan menciptakan hubungan atau raport yang baik dengan subjek penelitian. Di sini peneliti secara terbuka atau terang-terangan bertindak melalui pengamatan partisipatif, yakni pengamatan di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek. Ini menurut Iskandar tahun 2009. Kemudian poin selanjutnya yang D, sumber data. Dalam melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data dari sumber sebagai berikut. Yang pertama adalah sumber data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama baik dari individu atau perorangan yang ada di lapangan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti ialah data dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa narasumber, yaitu pemilik toko bonsai Sahdu Tim di Desa Ngaringan. Kemudian yang kedua adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang terdiri atas beberapa macam, yaitu dari surat pribadi, kitab, sampai dokumen-dokumen. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, jurnal hadis, Al-Quran, terjemah yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan dan teknik observasi. Selanjutnya bagian E yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian tidak akan dapat tercapai tanpa adanya data yang sahih. Ini menurut Sugiono tahun 2018.
Beberapa teknik pengumpulan data tersebut antara lain yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Ini menurut Denim tahun 2002. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun. Dengan demikian, peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada pemilik toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan para pelaku transaksi. Kemudian yang kedua ada observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Ini menurut Satori dan Aan tahun 2014. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mendengar, memahami, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap permasalahan yang diteliti, yakni dalam praktek jual beli bonsai dengan sistem ijon di toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Ini menurut Sutopo tahun 2006. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bagaimana praktek jual beli bonsai dengan sistem ijon di toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Kemudian poin selanjutnya yang F, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Ini menurut Hadari tahun 2001. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa data 3 langkah. Yang pertama yakni reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, perumusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Ini menurut Miles dan Huberman tahun 1992. Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang data yang tidak perlu. Dalam proses ini, peneliti memilih data pokok yang sesuai fokus penelitian, yaitu praktek jual beli bonsai dengan sistem ijon di toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Lalu yang kedua yakni penyajian data. Penyajian data menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan begitu, peneliti akan memahami apa yang telah terjadi dan bagaimana ia bertindak. Ini menurut Miles dan Huberman tahun 1992. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelumnya disusun bentuk laporan. Dalam hal ini, penyajian data yang disajikan berupa catatan-catatan setelah wawancara mendalam dengan pihak pemilik toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan para pelaku transaksi. Kemudian yang ketiga yakni penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif sehingga dapat dipahami maknanya. Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata, ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian, untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum. Lalu poin yang G, pengecekan keabsahan data. Keabsahan dan kesahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan keabsahan data dari penelitian adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan yang lainnya. Dalam pengecekan keabsahan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi sumber data, yaitu peneliti berupaya untuk mengecek keabsahan data dengan mencari informasi dari sumber yang berbeda. Ini menurut Bakri tahun 2010. Kemudian yang kedua adalah perpanjangan keabsahan temuan. Sebelum melakukan penelitian secara resmi, terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian di toko bonsai Sadutim, Desa Ngaringan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar
dan para pelaku transaksi. Hal ini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian mendapatkan tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. Kemudian yang ketiga ada keteralihan atau transferability. Standar transferability ini merupakan pertanyaan empirik yang dapat dijawab peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar transferability yang tinggi di mana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Lalu yang keempat ada kebergantungan atau dependability. Teknik ini dimaksudkan untuk membuktikan hasil penelitian ini mencerminkan kemantapan dan konsistensi dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian. Salah satu upaya untuk menilai dependabilitas adalah melakukan audit dependabilitas itu sendiri. Ini dapat dilakukan oleh auditor dengan melakukan review terhadap seluruh hasil penelitian. Kemudian yang kelima ada kepastian atau confirmability. Standar konfirmabilitas lebih terfokus pada audit kualitas dan kepastian hasil penelitian. Audit ini dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas. Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil peneliti telah disepakati oleh banyak orang. Ini menurut Sugiono tahun 2010. Poin selanjutnya ada tahap-tahap penelitian. Tahap-tahap penelitian diperlukan agar memperoleh hasil-hasil yang valid. Adapun tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan hukum Islam. Pada tahap ini dilaksanakan proses penyusunan proposal penelitian yang kemudian disampaikan melalui seminar sampai pada proses disetujunya proposal oleh dosen pembimbing. Kemudian yang kedua ada tahap pengumpulan data. Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang berupa buku, wawancara dan dokumentasi di lapangan langsung pada objek penelitian. Sehingga dari data-data yang didapatkan, peneliti dapat mengetahui bagaimana praktek jual beli bonsai dengan sistem ijon di toko bonsai Sadutim Desa Ngaringan, Kecamatan Gandisari, Kabupaten Blitar. Kemudian yang ketiga ada tahap analisis data. Tahap ini peneliti menganalisis data-data yang terkumpul secara sistematis dan terperinci, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Lalu yang keempat ada tahap laporan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Tahap ini dilakukan untuk membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi. Bagaimana teman-teman semua? Itu tadi adalah video pembahasan bab 3 ya, metodologi penelitian jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Semoga video tadi bermanfaat buat kalian semua ya. Apabila menurut kalian ada yang kurang jelas, jangan sungkan-sungkan langsung saja tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Hello guys, welcome back to our channel kesayangan kalian semua, ilmuwan muda. Pada video kali ini guys, kita akan kembali lagi melanjutkan bedah skripsi ya, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya di video ini adalah bab 3-nya, bab metodologi penelitian.